Icap icip uji nyali. nyali. Jadi lu sambil makan, lu mesti menjelaskan makanannya, lu juga masih menjelaskan keadaannya. Yang kali kedua udah cabut semua masuk mobil, gua closingnya pas udah nyampe rumah. Mau lihat sih biasanya. Demi Allah. Semafan, kembali lagi di Icap Icip Bang Empit. Hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Melvin. Kenapa? Karena teman-teman di Instagram story gue waktu itu gue bikin kayak semacam kuesioner. Bikin video apa lagi bang? Katanya gue disuruh bikin vlog horor, Vin. Serius loh? Iya, karena waktu itu gue pernah bikin vlog horor dan itu videonya lumayan. Yang di Surabaya, yang di Semarang bukan? Semarang, di Solo. Gue nonton tuh. Itu gue sebelum bikin vlog horor lagi, karena lu pernah sampai masuk TV konten Icap Icip uji nyali yang diketawain kuntilanak. Nah, kita mau sharing dulu ya. Sebelum teman-teman gue bikin vlog horor, kita ada baiknya tanya dulu sama yang udah pernah diketawain kuntilanak. Gue kalau diketawain kuntilanak biar siap. Oh gitu. Jadi mesti pengalaman lo dulu nih. Enggak juga. Gimana? Kalau ketahuan genderuwo lo. Oh iya benar. Gimana coba? Gitu. Karena belum memungkinkan untuk bikin vlog horor, selain karena di masa pandemi ini akses izin susah ya. Iya, biasanya agak susah karena kita kalau nggak mungkin kita masuk nerobos ke tempat tanpa permisi dan tanpa izin. Klonowon lah kalau gue. Iya, apalagi sama yang jaga, sama yang punya tempat segala macam. Karena rata-rata tempat-tempat yang terbengkalai gitu tetap kita harus izin. Ini off cam teman-teman nggak tahu, tapi kalau vlog horor itu lebih baik kita izin dulu, permisi dulu sama yang lagi jaga. Nah, oke, Melvin, Icap Icip uji nyali. Itu episode keberapa yang diketahui kuntilanak? Aduh, tuh kalau nggak salah episode ketiga sama keempat. Pokoknya gue dari 6 atau 7 episode ada 3 atau 4 video tuh yang lumayan peak. Maksudnya di video itu gangguannya lumayan banyak lah, selain yang kuntilanak ya, gitu. Entah tiba-tiba ada yang bunyi. Lu tau gak sih kalau penari Bali tuh suka pakai kecimpring yang di kaki, ada bunyi gitu. Gitu. Jadi Bali berarti dia hantunya bahasanya Bali? Gue nggak tahu. Jadi pas mau gangguin, oh Swastiastu. Jadi ya paling gua itu sih di episode yang kuntilanak tuh episode ketiga kalau nggak salah sama Utap. Itu berarti gangguan yang paling besar, paling signifikan. Paling jelas sih maksudnya. Paling jelas dan kita semuanya tuh dengar posisinya. Oke, ini karena lu kan kita sama-sama tahu kita temenan udah lama, ya kan? Emang iya? Hah? Wah gila sih. Iya, Kangen gua malu. Iya, udah lama ketemu. Kita temenan udah lama, jadi gue pengen lo berjanji sama gue semua yang lo ceritain itu adalah benar, lo nggak settingan, bener-bener lo jujur sama gue. Anggap aja kameranya nggak ada, jadi lo bener-bener cerita sama gue itu sebenarnya settingan atau enggak, dan pengalaman yang bener-bener real atau enggak, lo tumpahin semuanya. Di vlog ini, di vlog persiapan mau vlog horor ngebahas Icap Icip uji nyali. Pertamanya gimana tuh? Yang episode yang mana dulu nih? Yang kuntilanak? Yang kuntilanak aja langsung, itu kan yang paling viral. Sebetulnya tuh gue kalau syuting itu, gue cuma nanya, ini tempat apa? Entah bekas apa, atau enggak dulu digunainnya sebagai apa. Nah habis itu biasanya gue ada cek lokasi dulu sih. Tempatnya memungkinkan nggak kalau gue buat syuting nih, lahannya atau enggak izinnya seperti apa. Kalau izinnya udah dapet, terus lahannya oke buat syuting, gue baru gas sama tim ke sana. Tapi dengan catatan, ketika gue syuting itu, gue selalu bawa cenaya apa ya dibilangnya, orang pinter lah. Kayak indigo gitu. Orang indigo lah. Fungsinya untuk apa? Karena gue tahu gue tidak peka akan hal itu. Jadi gue nggak mau ambil risiko gitu. Walaupun karena menurut gue itu lumayan menantang kontennya. Kita main ke tempatnya mereka soalnya. Jadi bisa dibilang lo ini tidak semata-mata buta. Oh gue datang tiba-tiba diganggu. Tapi lo emang udah tahu lo bakalan ini ya, udah antisipasi ya. Gue udah prepare for the worst lah. Gue udah siapin hal terburuknya ketika gue nanti mengalami hal-hal yang gue nggak inginkan. Gitu. Berarti bisa dibilang nggak sih lo tuh sebenarnya malah pengen nyari? Emang makanya gue bilang tadi sebetulnya kita menantang gitu. Jadi kita sama-sama jujur ya bahwa memang kalau bikin vlog horor itu sebenarnya kalau dalam kasusnya Melvin karena dia beneran diketawain kuntilanak, dari awal lo bikin video lo emang udah punya niatan, aduh mudah-mudahan gue dapet penampakan nih gitu, bener nggak? Iya. Itu bukan secara nggak sengaja, jadi emang dia nyari dan kebetulan yang itu benar-benar signifikan sampai masuk TV. Tapi bukan berarti setiap konten gue mesti selalu ada gitu. Iya. Tapi memang namanya gaib ya. Iya. Ya dia memunculkan ketika memang saatnya aja gitu. Dan di saat lo ada respon kayak gitu dari gaib, lo ini ya, maksudnya kayak nggak kaget, tapi karena kejadiannya beneran terdengar nyata, lu tetap jiper gitu ya? Ya pastilah, itu kan lu pasti satu sisi lu sosok kuat tapi padahal kabur-kabur juga di video. Nah oke, lanjutannya. Nah udah cek lokasi. Abis itu gue misalnya mulai syuting pasti bisa syuting tuh doa dulu. Abis itu ya udah gue pesan makanan, karena kan Icap Icip uji nyali. Jadi intinya tuh kontennya gue mereview makanan di tempat yang serem lah. Yang angker. Ya yang creepy lah. Biasanya tuh gue udah bawa makanan yang sebelum syuting udah gue bawa. Abis itu udah lighting semua siap, udah tag mulai.
Dari awal nanti kita nyobain makanan sambil menjelaskan keadaan tempatnya. Jadi sambil makan, lu mesti menjelaskan makanannya, lu juga mesti menjelaskan keadaannya. Oh, tempatnya gudang kayak begini nih, gitu. Wah, kok agak bau-bau anjir ya, gitu. Wah, kok dada gua sesek ya, tapi kok gua gak punya penyakit asma tuh, tapi kok sesek dada gue gitu. Jadi gua seperti itu. Bahkan karena gua beragama Kristen, gua selalu bawa minyak urapan kalau mau syuting. Itu just in case, karena ya itu kepercayaan yang gua anut. Kayak air suci gitu ya. Ya, gitu gua selalu bawa. Mungkin kalau yang muslim mungkin ada yang buat tasbih segala macem untuk doa. Benda-benda suci lah. Ya, gitu. Jadi gue bawa untuk persiapan syuting itu. Nah, mungkin di video kelihatannya seru gitu. Wah, lucu. Gue muka ekspresi gue takut atau gue kabur. Tapi behind the scene atau off cam-nya itu sering kali gue pulang syuting tuh entah ketempelan. Dulu gue skeptis awalnya sama masalah-masalah ketempelan. Pada akhirnya Lu nggak percaya? Nggak percaya gitu. Apa sih ketempelan? Kok orang bisa ketempelan tuh gimana? Konsepnya tuh gue nggak nemu gitu. Tapi pada saat gue nyemplung di konten ini dan gue ketempelan, gue tau gimana rasanya dan oh gini ya. Nah, sebelum ngomongin ketempelan, cerita dulu. Akhirnya lo udah syuting dan lo makan kronologi yang lo ngedengerin suara ketawa kuntilanak itu gimana? Step by step. Jadi ini sebetulnya nggak direncanain. Ini betul-betul bodoh aja lah. Gue baru tahu tuh ternyata ceker ayam itu buat memanggil ritual kuntilanak. Ceker ayam. Lo Yes. kalau cari di Google, ceker ayam itu adalah kayak semacam sesajen untuk manggil Kuntilanak. manggil kuntilanak. Nah, di konten itu gue makan ceker mercon. Nggak, gue nggak tahu. Tapi lo nggak rencanain ya? Enggak, karena gue nggak tahu. Gue taunya tuh pas after shooting, editing, bahkan sudah upload ada yang komen. Bang, lo tau gak sih bang, ceker ayam tuh buat ini. Gue googling cuy, ceker ayam untuk apa? Lah buset, pantesan dia ketawa. Jadi gue tuh gue nggak tahu. Gue literally, gue pengen kontennya ini gue pedes-pedesan. Jadi fokusnya pedes tapi ketakutan sama keadaan juga. Adanya di GoFood cuma ceker ayam sama ayam ya, gue beli ayam, ceker ayam sama kepala ayam. Dibikin mercon ya, gue syuting. Gue gak ada expect tuh ada kuntilanak ketawa. Tapi lo udah prepare bahwa ini konten uji nyali gua, kalau ada penampakan ya udah. Ya udah, emang Tapi- resiko Resiko, tapi ternyata malah dapet suara kenceng banget. kuntilanak. Nah, jelasin, itu pas lo lagi makan, lo dengernya pertama apa, terus kedengerannya volumenya kayak gimana? Jadi di video itu karena gue syutingnya audionya waktu itu kurang mumpuni ya. Jadi sebetulnya tuh di real keadaannya tuh pas kita syuting tuh di belakang itu kayak kebun kosong, itu ada jejak kayak bunyi langkah kaki di atas rumput. Awal itu, cuman gue kayak bukan lah. Enggak ya, tapi ya gue masih ketawa-ketawa makan, bercanda-bercanda. Tiba-tiba ada muncul ketawa, hihihi, sekali. Terus yang semuanya langsung pada Iya. nengok gitu. Lu denger nggak? Kalau gue doang yang denger berarti Perasaan. perasaan, sugesti. Tapi kalau semuanya denger, iya. Cabut tuh awal itu kita. Cabut, wah kabur wah kata. Tapi gue masih bilang, tadi dulu, tak bilang, Feb gue ketinggalan. Balik lagi kita tuh jalan ke lokasi itu, terus gue masih bilang gini, tunggu cuy, belum 10 menit videonya. AdSense-nya belum maksimal. Sumpah. Kita balik lagi, itu semua terpaksa. Terpaksa karena belum 10 menit videonya Dan udah pada pucet. udah pada pucat dan dengan ekspektasi ya paling tuh bukan ketawa lah, Paling gitu. orang lah. Orang lah, Masih gitu. positive thinking ya? Masih positive thinking. Syuting lagi nih. Ceker masih ada makan kata-kata, tapi makan tuh gue kayak iya kan guys, gue ada mukanya panik, nggak bisa bohong tuh. Tiba-tiba ketawa lagi. Yang kali kedua udah cabut semua masuk mobil, gue langsungnya pas udah nyampe rumah. Mau lihat sih biasanya. Dan pas lo diketawain itu, teman-teman kayak menonton dan nonton, nanti aku kasih linknya di bawah. Pas lo diketawain itu, kencengnya tuh seberapa? Misalkan ya, lo sekarang lo tiruin ketawanya sekenceng yang sama, sekencengnya sama itu. Apakah cuma hihihi atau hihihi atau gimana? Dia tuh bunyinya gini, kalau kuntilanak kan kalau bunyinya gede berarti dia jauh. Kalau bunyinya kecil berarti kan dia dekat. Dia bunyinya lumayan kenceng kayak hihihi gitu sekali. Oke. Yang kedua, udah join di video ini. Semoga nah, itu awalnya jauh, keduanya deket. Makanya kedua gue cabut. Kedua tuh gue cabut, Cel. Karena gue langsung mikir, setahu gue kalau kuntilanak tuh kalau bunyinya kecil dia deket, cuy. Bunyinya kecil dekat karena Kalau bu- kayak udah mau di samping lo gitu, jadi kayak Ya, mantap. gue kabur aja langsung. Gue cabut, bener-bener cabut. Itu kamera kalau nggak salah di videonya tuh masih nge-record keadaannya tuh si kameramen gue naik motor. Jadi tuh selama dia naik motor tuh masih nge-record tuh jalan gua kabur. Gue naik mobil sama utap segala macam cabut. Dan cerita ini real ya, lo nggak settingan, Nggak itu ada, beneran kuntilanak. Nggak ada. Tapi bukan orang. Bukan itu. Siapa gitu, bukan. Nah, uniknya lusanya
kita balik lagi ke tempat itu. Lo beneran balik lagi? Balik lagi, tapi kondisinya nggak malam, sekitar sore lah, jam 3, jam setengah 4. Di tempat itu ternyata tuh bekas lahan kosong yang udah nggak kepake tuh tumbuh apa sih? Ilalang gitu. Nggak ada literally yang tinggal situ, nggak ada yang tinggal, nggak ada mungkin penjaga tuh nggak ada. Intinya itu tempat tuh kosong, betul-betul sekosong-kosongnya, dan ketika setengah 3 gue datang juga nggak ada yang anak-anak bocah main layangan tuh nggak ada. Karena full ilalang tinggi sih, sampai mau main di situ sih. Gitu. Oke, jadi beneran real ya, bukan settingan ya. Gue juga pernah bikin vlog horor gitu di pabrik tua di Solo. Pertama, gue bikin vlog horor itu udah ada 5 episode apa Lawang Sewu. Itu nggak ada apa-apa, cuma kita emang ngerasa terus gue muntah-muntah. Kayak ada aura-aura aja, aura-aura negatif aja. Dan beneran yang sampai keluar air mata gitu. Dan itu nggak bisa dijelasin kenapa. Kayak mual gitu. Mual, terus habis itu kayak diteken gitu, auranya tuh nggak enak, dan gue kayak ibaratnya mau keluarin isi perut gue itu saking enaknya. Dan itu belum pernah terjadi sama gue sebelumnya. Sampai pas ngedit video pun gue di rumah. Oh, ngomong-ngomong editing video, lu believe it or not, ada sekitar 2 video di Icap-Icip Uji Nyali yang di pertengahan video filenya korup. Gitu? Iya. Bisa gitu ya? Karena gue nggak tahu ya, cuman beberapa teman-teman content creator yang main YouTube, main konten yang sama kayak tentang begini-begini, itu kadang-kadang kameranya suka didoain juga. Oh gitu ya, sih. Entah untuk lebih peka atau gimana. Cuma itu gue ada 2 video pas di editing, dan fun fact-nya editor gue yang lama setiap kali mau ngedit selalu baca doa dulu. Jadi tiba-tiba, bang, file kok horror bang ya? Pas pertama kali video yang episode keberapa gue masih mikir kayak, ini mah mungkin salah, tapi pas 2 kali horror. Iya itu dah. Terus yang pertama gue di Lawang Sewu itu jujur nggak ada suara atau nggak ada apa, cuma Dani kepleset, kayak ada yang jorokin. Oh iya? Iya. Terus? Di tangga pas gue tanya, lo jujur Dan, nih kamera mati nih. Dan jujur, lu jatuh tadi karena lu meleng atau ada yang dorong? Dan dia bilang kayak ada yang dorong mas. Iya. Jadi dia kepleset jatuh duduk di tangga gitu, jatuh pantat, ngerti gak sih? Iya. Buk. Ya Dan ya. Sakit tuh. Sakit. Itu di Lawang Sewu. Terus habis itu yang kedua, ini beneran ya, nggak di skrip, nggak apa, ini beneran. Jadi jangan kira kita bikin konten kayak gini, kalau kita ya, gua sama Melvin, emang kita udah tahu, expect gitu ya, akan ada penampakan, akan ada ketawa, kita expect, udah siap mental, udah doa juga dari rumah. Tapi di saat terjadi sesuatu itu kita beneran nggak skrip, nggak ada kayak settingan, pura-pura jatuh, pura-pura muntah, acting, nggak, beneran. Itu yang pertama gua. Yang kedua, ada di pabrik di Solo. Jadi pas gua ditemenin sama juru kuncinya. Pabrik bekas apa nih kalau gue tahu? Gua lupa, tapi gula itu kayaknya gula. Gula ya? Gula. Oke. Bahkan sampai di pabriknya itu karena saking horornya dikasihin sesajen gitu biar wangi dong. Wangi biar setannya kalem katanya, ibaratnya gitu. Buset. Nah udah, gua diajakkan sama juru kuncinya, jadi gua kasih kayak tip gitulah. Kuncennya lah ya ini. Iya, kuncen. Kan dia kan ya orang desa, pendapatan dari mana? Ya gue kasih aja beberapa gitu kan buat dia, terus dia seneng gitu. Akhirnya yaudah, yuk saya temenin, tapi mas jangan sendiri karena beneran di sini yang kerasukan udah nggak terhitung jumlahnya. Diajak keliling-keliling. Ada satu tempat yang gue masuk tempat terakhir, di sebelahnya ada kayak gudang ketutup gitu. Terus gue ngeliatin gudang itu, gue ngeliatin aja. Terus si juru kuncinya, ayo udah yuk. Dia udah tahu gitu ya. Terus gue kayak, Pak, tapi boleh nggak kita ke situ Pak? Sebentar aja. Udah nggak usah, kalau ke situ jangan, beneran. Itu udah nggak bisa. Itu Mas mau ibaratnya ngasih apapun ke saya. Dia aja jiper. Juru kuncinya aja jiper guys. Mas mau ngasih apapun ke saya, mau saya dibayar berapapun, saya nggak mau mas. Kalau ke situ mas, saya pun nggak berani. Oh gitu, yaudah balik badan. Set. Pantesan dia nggak mau ya. Terus langsung, udah langsung juru kunci gitu. Udah ayo. Udah kode Zel. Jadi udah, ya enggak, udah yuk, udah cukup ya, yuk. Seret gitu, kita langsung digeret gitu, pergi dari situ. Lu hati kayak deng. Langsung kayak inget nggak sih langsung kayak deng. Tapi di sisi lain, karena jujur gue bisa bilang bahwa gue orangnya nggak takut sama gitu-gituan. Jadi gue malah pengen ngeliat. Kalau ada bisa masuk kamera, masuk dah. Wujudnya. Gitu. Jadi karena memang gue nggak takut, tapi gue juga di sisi yang nggak mau nyari. Jadi ada pepatah mengatakan di video-video yang di luar negeri ya, anggaplah kalau mau bikin video kayak gitu boleh, tapi anggaplah kayak lo lagi masuk ke museum. Lo cuma asal tahu aja. Jangan diajak komunikasi. Itu hitungannya udah musyrik.
Oh gitu. Jadi itu udah hitungannya dosa. Oke. Karena yang ngomong ini waktu itu adalah pastor. Oh gitu. Jadi gue ikutin. Oke. Karena sebelum bikin video kayak gitu kan gue juga tanya sama nyokap. Ya, research lah ya. Iya research juga. Oke, boleh, tapi jangan ajak berbicara. Karena di kamera mungkin lo nggak dapet, tapi di kehidupan lo sehari-hari pas kameranya mati lo banyak gangguan. Oh ya? Iya, karena di saat kita membuka interaksi, kita membuka satu gerbang koneksi sama mereka. Jadi dia connect sama kita. Mereka bisa datang bahkan bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka masih nempel. Jadi jangan diajak bicara. Okay. Jadi yang gue pakai adalah gue cuma ngeliat, oh ya ngejelasin kayak lu bilang, ngejelasin di sini suasananya gimana kayak gitu. That's it, udah. Iya, kebetulan gue mau masuk ke tempat yang satu ini kenapa ditutup ketat, kenapa ini yang paling yang ini soalnya yang lain udah bersih, jadi sering kayak disapu gitu loh. Oke. Yang ini bener-bener kayak tertutup, banyak daun-daun, ilalang-ilalang, yang malah itu yang gue pengen masuk. Si juru kunci langsung narik gue, nggak boleh. Tapi kita dapat di kamera sampai di rewind gitu. Hihihi. Tipis, soalnya kecil banget. Berarti dekat. Nah, berarti dekat kan? Berarti dekat. Tapi kalau di real life-nya di kuping gue itu kenceng banget suaranya. Itu makanya kelemahannya kadang-kadang audio kita nggak Audio bisa nggak bisa nangkap. atau nggak kita juga nggak bisa pastiin semua audionya bagus sih. Nah, yang terakhir, jadi di Semarang di Rumah Semut namanya. Ini gue jujur udah apa namanya sebenarnya ngambilnya itu juga dadakan. Nggak direncanain Jadi lah. nggak direncanain. Okay. Karena Rumah Semut yang di sebelahnya itu ownernya bilang yang di sebelah ini udah terbengkalai, terus nggak ada juga orang yang bisa izin, jadi gue nekat masuk. Sebenarnya harusnya nggak boleh. Nggak boleh, gue sih nggak berani gitu tuh. Lo nggak berani. Nah, gue juga sebenarnya gue tahu bahwa itu nggak boleh. Karena kadang yang gue takutin selain gaib adalah ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Kalau ada orang gila ya. Iya, karena kita nggak tahu responnya dia seperti apa gitu, dan gue nggak mau ngalamin hal itu. Bisa jadi, menyerang, ya, bisa apa jadi gue gitu tuh ya. ke situ sih arahnya. Nah, itu gue nekat. Jadi itu sebenarnya nggak boleh contoh. Gue mengakui gue salah. Di video yang Rumah Semut itu di Semarang, itu tanpa rencana, spontan, nekat demi konten gitu ya, YOLO gitu. Kita manjat pagar. Berapa orang? Bertiga, berempat gitu. Gila sih. Gue belum nyampe masuk. Pintu. Temen gue ngetok. Itu ada di kamera, gue kasih lingkaran. Itu ada kepala gini. Serius lu? Ada videonya. Bentuknya gimana mukanya maksudnya? Nggak kelihatan, jadi bayangan dong. Abis itu kita semua lari terbirit-birit. Jadi bisa jadi kedua. Ada 3, itu pohon atau apa yang di dalam, tapi bentuknya tuh bulat gitu gini, nengok gitu pas dok gitu, tapi nggak langsung ya, dok berapa lama kemudian kita langsung lari. Terus gue dengan santainya gue bilang pelan-pelan, manjatnya pelan-pelan gitu. Padahal juga panik nggak sih? Gue juga panik. Ada Dani juga nggak sih Dan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Setelah anda panik sebetulnya. Atau kedua bisa juga ODGJ yang seperti lo bilang tadi, orang dengan gangguan jiwa yang memang tinggal di tempat terbengkalai itu, atau yang memang itu iblis, itu setan. Ini apa? Goib. Tapi memang jujur gua berikrar untuk bikin kayak gituan tuh jangan sering-sering, karena itu kan sebenarnya musyrik ya. Kalau misalkan kita keseringan juga, apalagi gua kan ya suka ngepost yang rohani. Jadi kalau bikin kayak gituan berlawanan guys. Jadi ini gue jelasin dulu kenapa. Bukannya gue nggak mau bikin vlog horor. Di satu sisi gue pengen bikin kalian happy karena ngejawab requestan kalian bikin vlog horor itu kalian seneng nontonnya. Oke, gue seneng bikin kalian seneng. Tapi di satu sisi juga keluarga gue rohani gitu ya. Suka berkecimpung di kayak pelayanan. Itu sama tim pelayanan dan teman-teman di tempat ibadah itu tidak disarankan. Jadi gue nggak berani bikin banyak-banyak. Terus habis itu juga ketempelannya itu real. Ya itu gue ketempelan sih. Dan muntah-muntah dan segala macam itu real. Dan di saat ada kayak gitu nengok itu beneran. Dikhawatirkan kayak teman-teman yang lain sakit atau apa gitu. Ya. Waktu itu posisinya pas gue syuting Utap Ikut, Indira tuh lagi hamil. Nah. Gue takutnya kenapa-napa ke Indira gitu. Karena posisinya pas gue ketempelan itu inget banget di rumah kosong, si teman gue yang bisa bilang gini, "Bang, di lantai 2 banyak anak kecil." Gitu. Ini nanti nengok-nengok mulu nih. Mau nyamper cuma nggak berani. Kayak tuyul gitu lah. Gue bilang gini, "Tong, kalau mau makan sokin lah," gue gituin, ketempelan. Pas gue pulang, karena lo membuka komunikasi. Terus ini gue pegel tuh, pulang syuting. Padahal gue udah mandi, gue udah doa segala macam. Cuy, kok kenapa ya? Gue bilang, tadi anak bocahnya ikut, gue sih panggil. Gak usah lepasin deh, ya lepasin dong, akhirnya dilepasin. Proses pelepasan itu sampai muntah-muntah kayak lu keluar air mata, kayak yang digurah. Kalau di orang muslim tuh kan namanya ada digurah ya, itu kayak digurah rasanya. Ya, itu dah, intinya itu kesaksian kita bikin konten vlog horor ini dari pakarnya nih yang benar-benar lo sampai viral masuk TV ya? Masuk TV berapa kali itu bukan dicomot sih, mereka izin buat dimasukin ke cuplikan TV mereka. Itu benar-benar keras suara kuntilanaknya. Kalian bisa nonton, nanti linknya ditaruh bawah sama editor gua. Terus habis itu tunggu, gue mau tanya sama lu. Ya.
Kalau misalkan ini kan gue juga bikin kontennya kan kadang-kadang kan waktu itu seminggu sekali. Karena jujur kontennya bikin kontennya tuh capek. Effortnya gede. Ya, effort gede, capek secara fisik dan juga capek secara mental. Iya. Kalau nih misalkan gue ada tempat nih Zel, wah izin dapet, tempat bagus. Spooky. Spooky. Buat syuting aman, nggak ada orang yang dalam gangguan jiwa nih. Anda mau ikut nggak? Ikut. Demi ngejawab. Bener ya? Bener. Oke. Izin salaman. Oke, deal guys. Bukti di vlog Rando. Kalau gue bikin cap-cap uji nyali, Rando mau ikut. Tapi kalau ada bunyi kita nggak boleh kabur. Oke. Bener ya? Iya. Posisi makan. Iya. Oke, siap. Sip, deal ya. Sip. Kalian kasih komen di bawah yang banyak. Like yang banyak. Setuju apa enggak? Kalau ada icap-icip uji nyali, aku ikut. Dan di waktu yang bersama nanti kalau lo icap-icip makan di satu titik, kita yang di vlog gue yang muternya. Boleh. Ya. Ingat ya? Jadi jangan cuma satu titik dong, explore, muter, bawa center. Gimana kalau pas berapa kali ya? Ya pokoknya intinya gua menyatakan bahwa vlog horror itu bikinnya susah, dan walaupun gue pengen bikin buat nyenengin kalian, banyak pihak-pihak dari keluarga dan dari teman-teman pelayanan yang bilang jangan sering-sering, nggak berkat gitu ya. Maksudnya kalau keseringan juga takutnya malah ketempelan. Tapi kalau misalkan nanti ada waktunya pas, gue udah dapet izin, gue minta permisi juga sama tim dan juga sama orang tua gitu ya, boleh gitu buat nyenengin kalian bikin vlog horror, gue bikin. Tapi untuk ini nih untuk supaya kalian gak kangen sama vlog horor. Jadi ini kita podcast horor kesaksian bahwa Melvin di Kata Kuntilanak itu real. Betul. Bukan settingan, dan suaranya itu memang suara kuntilanak. Dan yang di vlog gua juga ada ketawa, Dani jatuh kepleset, gua muntah-muntah, dan juga ada yang bayangan gini. Di 4 atau 5 video vlog horor gua itu, selama gua lagi waktu itu getol-getolnya bikin vlog horor, itu semua real, nggak disetting, beneran. Sampai ngedit-ngeditnya gue muntah beneran, aneh, nggak tahu kenapa, tapi seperti itu. Ini kan nanti abis nonton vlog ini, kalian yang lagi nonton ini abis nonton video yang ya, video itu. yang tadi kita itu ya. Lihat tadi channel aku sama di channel Bang Pin, nanti linknya editor aku taruh. Oke, Adi, tolong. Di awas nih nggak masukin. Oke, terima kasih Bang Pin yang udah nyempetin waktunya, dia mau syuting, dia mau langsung pergi. Dan teman-teman terima kasih juga. Jangan lupa di subscribe ke Bang Pin kemana? YouTube.com/Bang Pin. Nah, juga subscribe ke aku Lauren Rando, follow Instagram kita, dan last but not least keep us all on your face, and I'll see you guys in the next video. Cheers. Mudah-mudahan podcast ini bisa membuat kangen vlog horornya terobati sedikit. Karena penasaran. Sampai bertemu di vlog horor dan uji nyali. Au.